Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kita dapat berhimpun kembali untuk beribadah kepadanya. Mari kita siapkan diri dan hati kita. Kita undang saudara-saudari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya dan lengannya yang kudus. Kita tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan lagu nomor 413. Ayat 1 kita menyanyikan bersama-sama. Ayat kedua kita menyanyikan, yang menyanyikan adalah pria. Refnya kita menyanyi bersama-sama. Interlude setelah itu ayat ketiga saudari wanita, refnya kita menyanyikan bersama-sama. Pujilah hai jiwaku. Bersama-sama. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Pria dan segala berkat-Nya puaskanmu, rahmat-Nya sebagai mahkota dan kekuatan-Mu akan dan lemahnya oleh kasih-Nya. Bersama-sama. Besar
bersama-sama. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, benar ya Tuhan, Engkau sungguh besar. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu, bahkan berkat-berkat yang Engkau berikan selalu baru di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Pada hari ini ya Bapa, kami berkumpul bersama-sama saudari seiman untuk beribadah kepadamu. Kami siap ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Pimpin ibadah kami ya Bapa dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah segala puji, hormat, dan kuasa hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakan ayat yang pertama, saudara-saudari ayat kedua, ayat 7 kita baca bersama-sama. Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ke-7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Wahyu 2 ayat 5 berbunyi demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengakui akan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kami belum sempurna ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan menyempurnakan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami ya Bapa,
dosa-dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Tuhan datang ke dunia menjelma jadi manusia. Semasa hidupnya melakukan banyak mujizat, bukan? Mati di kayu salib, bangkit, serta naik ke surga. Bahkan Tuhan turunkan Roh Kudus kepada kita. Semua itu Dia lakukan buat siapa? Buat kita yang percaya kepadanya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Mari kita nyanyikan Tuhan terima kasih dengan sepenuh hati kita sebagai respon ungkapan terima kasih kita kepadanya. Tuhan terima kasih. Raja di atas kita. Yesus jadilah Raja. Yesus jadilah Raja hidupku, senang hidup di padamu. Oh Tuhanku, Kau selalu kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Ali Akbar yang akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Halo. Apa kabar? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sudah lama gak bernyanyi. Jadi ini kali pertama di mana hampir beberapa senior yang kenal saya dari kecil sampai sekarang, punya yang kecil juga sekarang. Ada kesempatan untuk memuji Tuhan. Jadi lagu ini akan bercerita tentang bagaimana Tuhan membantu kami sekeluarga sebagai seorang sahabat. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu hal yang baik buat Bapak Ibu untuk bisa tetap yakin Tuhan itu ada. Thank you untuk keluarga Pak Layar yang membantu juga.
Mari kita nyanyi bersama-sama. Cuma lagunya nih. Ada slide-nya kan? Ada sobat yang setia, yang sentiasa berjalan selalu. Masa gelap dibuatnya terang cerah. Itulah Yesus Juru Selamat. Ku takkan cemas. Sekali lagi. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Betty. Kami persilakan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama kita berdoa. 还没有听到之前，我们来同心祷告。 Bapa di dalam surga, inilah kami 亲爱的天父啊，我们来了。 sebagai satu keluarga besar GPMRI Kemurnian, kami datang kepada Tuhan. 我们以先道堂大家庭的身份来到你的面前， Kami mau mendengarkan firman-Mu, 我们愿意来听你的话。 mohon Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, 求圣灵在我们的心中和思想里动工， melembutkan kami agar kami boleh taat pada firman-Mu Tuhan. 使我们的心温柔，使我们能够顺服上帝的话。 Sentuh kami Tuhan supaya kami boleh diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. 求你改变我们，使我们能够成为蒙你喜悦的人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告。 Bapak Ibu sekalian, tadi kita di dalam pembacaan Alkitab kita sudah membaca bersama-sama dari Roma 15 ayat 1 sampai 7. 刚才我们已经读了罗马书第15章第1到第7节。 Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitab, entah di HP, entah Alkitab yang kita bawa, ya, dari Roma pasal 14
ayat 1 sampai 3. 现在请大家翻开罗马书第14章第1到第3节。 Roma 14, pasal 14, ayat 1 sampai 3. 罗马书14章第1到第3节。 Ya, ada di Alkitab di HP kita dan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 那么我们要用中文来念。信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。有人信百物都可吃，但那软弱的只吃蔬菜。吃的人不可轻看不吃的人，不吃的人不可论断吃的人，因为神已经接纳他们。 Ya, saudara-saudara sekalian, di tahun 80-an ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang bekerja sebagai wanita tunasusila atau WTS. 弟兄姐妹们，在1980年有这样的一个故事，有一个姐妹呢，她卖身成为妓女。 Wanita ini terpaksa bekerja sebagai WTS karena dijebak temannya dan juga karena kebutuhan ekonomi. 她为什么会变成妓女呢？因为生活的需要，还有因为朋友好像就是欺骗她。 Dia seorang wanita dengan wajah yang lumayan cantik, tapi hidupnya miskin dengan pendidikan rendah dan dia tidak punya keterampilan apa-apa. 这个女人呢，长得差不多漂亮，但是因为生活苦，那个教育程度又低，又没有什么才干。 Dia diajak oleh temannya dan dijanjikan sebuah pekerjaan. 那么她朋友约她，答应她要为她找一份工作。 Tapi ternyata dia dibawa ke rumah bordil dan dipaksa bekerja melayani nafsu para pria hidung belang. 但是呢，她的朋友却把她带到妓院里，叫她去服侍那些风流的男子。 Dalam keputusasaannya akhirnya dia harus menerima kenyataan nasibnya itu dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. 她非常的失望绝望，但是她也没办法，她就把这个工作成为她的收入，接受命运了。 Setiap bulan dia kirim uangnya kepada keluarganya untuk membiayai hidup adik dan orang tuanya yang ada di kampung. 那么每个月呢，她就有钱，把这个钱寄到在乡下里的父母和她的弟弟妹妹。 Mereka semua senang, tapi tidak tahu apa pekerjaan wanita ini sebenarnya. 当然，家里的人都很高兴，但是他们却不知道他的孩子做什么工。 Sampai satu hari, entah bagaimana wanita ini diajak oleh seseorang untuk hadir dalam sebuah acara KKR. 后来呢，有一天呢，有一个人带着这个女人到了一个布道会。 Di sana Roh Kudus bekerja di dalam hatinya sehingga wanita ini bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya. 就在那个时候，圣灵感动她的心，这个女人呢就悔改，接受耶稣成为她的救主。 Wanita ini berjanji bahwa dia akan meninggalkan pekerjaannya dan dia akan mulai hidup yang baru. 后来呢，这个女人在心里立业，她不要做这个工作了，她要改过自新。 Wanita ini sadar bahwa dia perlu tempat untuk beribadah supaya imannya bertumbuh. 后来这个女人也发现，她需要一个教堂来敬拜，使她的信心能够增长。 Dia perlu sebuah komunitas gereja. 她需要一个教会的团体。 Suatu hari Minggu tanpa disengaja dia lewat di depan sebuah gereja yang sedang ada kebaktian. 后来呢，有一天呢，不知不觉中，她经过了一个正在聚会的一个教堂。 Dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam gedung gereja itu dan juga duduk di kursi paling belakang dengan diam-diam. 然后呢，她就鼓起勇气，静静的进入这个教堂，坐在最后一排。 Di sana jemaat sedang menyanyikan sebuah lagu yang ditulis oleh Weliar Kauntu yang berjudul Bapa, ku persembahkan tubuhku. 那个时候呢，会有正在唱一首歌，它的题目就是父啊，我将身体献上。 Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati, dan seterusnya.
这首歌呢，就是告诉我们父啊，我将身体献上，成为活祭，是圣洁的，是蒙神悦纳的，是一个理所当然的侍奉。 Teks lagu ini terus berbicara di dalam hatinya dan dengan bercucuran air mata dia sungguh-sungguh menyerahkan tubuhnya yang kotor dan hina kepada Yesus untuk dibersihkan dan dipakai menjadi satu persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya. 那么这首歌的词句呢，一直在他心中，在哪里向他说话。后来呢，他就决定把这个他觉得污秽肮脏的身体完全献给耶稣基督，使他圣洁，将它献给主使用。 Setelah beberapa bulan dia datang beribadah di gereja itu, sampai suatu hari timbul bisik-bisik di tengah-tengah jemaat yang membongkar identitas pekerjaan wanita ini. 那么呢，他就来这个教堂来了几次，一参加崇拜，后来有一天呢，他发现信徒不知道在那边稀稀嗦嗦的，不知道讲什么。 Kemudian dia dipanggil dan dia ditanya dan dia mengakui akan kehidupannya yang lama. 原来信徒发现了这个人的身份，他所做的工。后来教会呢就叫他来问他，他也承认。 Gereja sangat kaget dan tidak siap menerimanya. 哇，那个教会吃了一惊，不敢接纳他。 Sejak itu sikap dan pandangan mata jemaat kepadanya mulai berubah. 自从那一天呢，信徒对他的态度和眼光就不一样了。 Yang tadinya sikap mereka hangat, menyambut, ramah dan melayaninya, kini berubah drastis menjadi dingin, rasanya jijik, marah, curiga, menghina dan lain-lain. 本来信徒很温和的欢迎这个女人，但是发现了以后呢，对她非常的冷淡，很不友善，充满怀疑的眼光。 Dan lebih parahnya, gosip beredar di kalangan ibu-ibu pun juga sangat ganas. 后来呢，更糟糕的这个闲话就传到了姐妹团契里面。 Saat mereka lewat di depan wanita ini, mereka pegang erat-erat suaminya karena takut suaminya tertarik pada wanita itu. 所以呢，做太太的每次要经过这个女人的身边，抓紧那个丈夫的手啊，怕这个丈夫被那个女人所吸引。 Wanita ini sangat sedih dan terluka hatinya karena jemaat yang selama ini telah menjadi saudara rohaninya kini menghakimi dirinya dan tidak bisa menerima dirinya apa adanya. 当然，这个女人有这样对待她的人这样的话，她觉得很伤心。她已经把这个信徒啊当做她的属灵的弟兄姐妹，但是他们却没有办法接纳她的。 Sehingga dengan hati sangat sedih, dengan hati yang hancur, dia tinggalkan gereja itu. 所以呢，她就带着悲伤的心、破碎的心离开了这个教会。 Saudara-saudari sekalian, memang tidak mudah menerima orang lain apa adanya. 当然，我们不容易接纳别人，更不能接纳他本来的面目。 Jangankan menerima orang lain, kadang menerima diri sendiri pun masih ada yang bergumul. 不要说接纳别人，好，有时候我们要接纳自己，我们都还在哪里挣扎。 Hari ini kita akan belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga Allah untuk kemuliaan Allah dengan memahami arti menerima orang lain sebagaimana Kristus menerima kita. 今天早上呢，我们要学习如何在上帝的家庭中彼此接纳，就好像基督接纳我们一样。 Saudara-saudari dalam Kristus, Paulus pernah berbicara mengenai saling menerima satu dengan yang lain. 保罗也曾经在圣经里教导我们彼此的接纳。 Dalam Roma pasal 14 yang tadi dibacakan dan juga 15 yang sebagian ayat tadi sudah kita baca, Paulus berbicara kepada dua pihak, yaitu orang percaya yang lemah imannya, yaitu orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang kuat imannya, yaitu orang-orang bukan Yahudi. 在罗马书14章15节，保罗有这样的话告诉我们，就是向两种人说话，就是信心软弱的犹太人
和信心坚固的非犹太人。 Dalam Roma 14 ayat 1, Paulus berkata kepada orang bukan Yahudi atau non-Yahudi untuk menerima orang Yahudi. 那么呢，在14章第1节，保罗就告诉其他的人，必须要接纳犹太人。 Di dalam ayat yang ketiga tadi Paulus mengatakan kepada orang Yahudi untuk tidak menghakimi orang bukan Yahudi atau orang non-Yahudi. Mengapa? Karena Allah telah menerima mereka. 那么在第3节呢，保罗也告诉犹太人，必须接纳非犹太人，因为呢，上帝已经接纳他们了。 Tetapi di dalam Roma pasal 15 ayat 1 dan 7 yang tadi kita juga sudah baca bersama, Paulus memperluas lagi perintahnya dengan berbicara kepada kedua belah pihak, yaitu orang non-Yahudi dan orang Yahudi. 那么在15章第1和第7节，保罗更广的告诉他们，就是全部的犹太人和非犹太人。 Dia berbicara kepada orang non-Yahudi dan orang Yahudi yang ada di gereja Roma pada waktu itu, supaya mereka menunjukkan kasih Kristus satu dengan lainnya. Dengan tulus saling menerima satu sama lainnya dalam kehidupan mereka sehari-hari dan bersama-sama menyembah Allah oleh karena kasih Tuhan. 那么呢，保罗就是正在向在罗马教会的犹太人和非犹太人讲话，就是说他们在教会里一定要彼此的接纳。 Mari kita perhatikan ayat ke-7 yang berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. 我们注意第7节，所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。 Atau juga dengan kata lain, terimalah orang lain, terutama mereka yang berbeda dari kita, untuk kemuliaan Tuhan. 就是说，我们必须接受与我们不同的人，为的是荣耀上帝。 Karena Kristus menerima kita dan semua orang untuk kemuliaan Tuhan. 因为基督也接纳我们和每一个人，为的是荣耀上帝。 Apa artinya ayat ini, saudara-saudari? 到底这个经文的意思是什么呢？ Artinya bahwa kita harus menerima satu sama lain untuk kemuliaan Allah. Sama seperti Kristus menerima kita untuk kemuliaan Allah. 就是说，我们必须像基督一样接纳我们，我们也要接纳别人，为的是要荣耀上帝。 Siapakah yang dimaksud dengan satu sama lain itu? 这里讲到的彼此是谁呢？ Jika saudara-saudari sekalian mencari gereja yang orang-orangnya sama seperti diri kita, 若我们找一个教会，就是找跟我们相同的人的信徒。 misalnya latar belakangnya, budayanya, penampilannya, suka nggak sukanya, 比如说他的背景啦，他的外表呢，他的文化，或者他喜欢和他不喜欢的，跟我们一样。 maka kita kehilangan sifat radikal dari perintah Paulus ini. 那么我们就失去了保罗给我们的这个命令。 Dalam konteksnya, kata satu sama lain yang Paulus sebutkan tadi itu berarti adalah dari orang-orang Yahudi dan orang non-Yahudi. 这里保罗说的彼此接纳，就是向犹太人和非犹太人说的。 Orang Yahudi adalah jelas latar belakangnya itu konservatif, agamais atau religius, dia hanya makan daging yang halal, yang kosher gitu ya. Dan juga sangat ketat memperhatikan atau merayakan hari-hari suci Yahudi. 我们知道犹太人的背景，他们是比较保守，他们很看重这个宗教，他们也不洁净的食物，还有他们很熟他们的节日。 Dan juga sejak kecil mereka itu sudah diajarkan untuk mereka tidak menajiskan diri dengan orang-orang non-Yahudi. 那么从小他们被教导，千万不要让这个非犹太人玷污了你们。 Coba slide. Terus. Nah,
Lalu bagaimana dengan orang-orang yang non-Yahudi? 那么非犹太人又是怎么样的人呢？ Latar belakang mereka adalah penyembah berhala 他们是拜偶像的， yang beribadah dengan pelacur kuil, 他们以这个妙计的方式来敬拜上帝。 menganggap semua jenis makanan itu tidak ada haramnya. 他什么食物他都吃， Dan mereka adalah orang-orang yang berpikir bahwa orang Yahudi adalah sekelompok orang-orang yang legalistik dan hyper religius. 他们看这个犹太人是那种立法主义者，或者呢超级的宗教派。 Ya, terus ya PPT-nya ya. Jadi kita lihat di sini bahwa mereka ini dua bangsa yang sangat berbeda di dalam segala hal. 所以呢，我们看这个两种的人完全的不同。 Jadi yang dimaksud satu sama lain yang harus kita terima yang Paulus maksudkan adalah orang-orang yang berbeda dari kita hampir dari dalam semua hal. 所以呢，保罗这里说的彼此接纳，就是要接纳和我们完全不同的人。 Saudara-saudari sekalian, Tuhan menciptakan manusia dengan keunikan pribadinya masing-masing. 弟兄姐妹们，上帝创造每一个人都有他的独特性。 Setiap kita begitu istimewa dan berharga di mata Tuhan. 我们每一个人啊，在上帝的眼中是非常的宝贵的。 Keunikan yang berbeda-beda ini membuatnya lebih indah, tidak membosankan, dan juga menunjuk pada pribadi Allah, Sang Pencipta kita. 其实，上帝创造我们每一个人的独特性，就是显得更美，不枯燥，也能够表彰上帝的这个属性。 Nah, banyak hal yang membentuk terjadinya perbedaan dan keunikan pribadi setiap orang. 当然，每一个人会不同，会有特别，因为呢，有很多因素造成的。 Ada karena latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, kebiasaan dan budaya, gender, pengalaman, dan lain-lain. 可能就是我们的背景，我们的这个教育程度啊，或者我们的经验、我们的性别，还有其他的因素。 Hal itu menunjukkan betapa kompleksnya, begitu rumitnya manusia. 所以呢，这个就是表明这个人呐、很复杂的。 Saat ini saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk memperhatikan sebentar ke orang-orang yang ada di dekatnya, yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri maupun di bagian depan. Coba perhatikan. 现在你们注意一下，坐在你们旁边的、左边、右边、前面的弟兄姐妹， Coba lihat, ada yang ngelihatnya cuma begini doang. Hah? Lihatlah kiri, Nggak ada yang nengok nih. lihatlah kanan, lihatlah di depan, ya. 看怎么样？ Ada nggak orang yang mirip dengan atau sama dengan kita? 啊，你们注意，他们是不是很像我们呢？ Nah, di tengah-tengah keluarga besar GPMBRI Kemurnian juga punya keunikannya masing-masing. 当然，我们现道堂的家庭也有它的特别的。 Dari segi umur, ada yang anak-anak, ada yang remaja, pemuda, dewasa, senior. 讲到岁数呢，我们的教会有儿童、有少年人、有青年人，还有老年人。 Dari status, ada yang sudah nikah, ada yang belum menikah, ada yang janda, ada yang duda, dan lain-lain. 讲到身份呢，有些未婚，有些已经结婚呢，有些是寡妇，有些是官夫。 Dari segi karakter, ada yang orangnya pendiam, ada orang yang periang, ada yang orangnya aktif, ada orang yang pasif, ada yang ramah, ada yang judes atau jutek, dan lain-lain. 讲到个性呢，有些是开朗的，有些是安静的，有些是活泼的，有些是被动的。 Fisiknya, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek atau cepak, dan lain-lain. 讲到体质呢，有些胖，有些瘦，有些高，有些低，有些长发，有些短发。 Ada orang yang suka dipeluk, ada orang yang suka ada juga orang yang jangan sentuh-sentuh gue.
有些人呢喜欢别人拥抱他，有些人啊你不能够摸他。 Ada orang yang suka liburan di rumah, ada juga yang sukanya traveling. 有些人呢喜欢在家里休息，有些人喜欢出外旅行。 Ada yang suka belanjanya online, ada yang nggak percaya sama online. Maunya datang ke tokonya, lihat barangnya, baru asik. 有些呢喜欢在线上买东西，有些人不相信，一定要到那个店里去买。 Ada orang yang tidurnya sama banyak bantal ya, satu ranjang bantalnya di mana-mana penuh. 有些人呢睡觉喜欢有很多的枕头， Tapi ada juga orang yang tidurnya minimalis, nggak suka banyak-banyak barang, sukanya cuma satu guling, satu bantal cukup. 但是有些人很简单，他不需要这么多枕头，他就能够睡。 Macem-macem, semua keunikan itu menarik. 其实各种各样的人，他们的独特性啊，都很有趣的。 Saudara dalam Kristus, jika dipikir-pikir, bukankah menerima kebiasaan dan kepribadian diri kita sendiri jauh lebih gampang, jauh lebih mudah daripada menerima kebiasaan atau kepribadian orang lain? 弟兄姐妹，你们去想一想，是不是接受自己的习惯比较容易，比起你要接受别人的习惯？ Ada seorang komedian namanya Mary Marco. Dia mengamati, dia bilang begini, saat kita tinggal sendiri, semua kebiasaan kita yang menyebalkan itu hilang. Itu seperti sulap. 有一个喜剧演员说，当我们还一个人的时候，你会发现令你讨厌的这个坏习惯完全不在了，好像魔术一样。 Kemudian kita menikah dan menemukan bahwa pasangan kita ini ternyata punya kebiasaan-kebiasaan yang sangat menjengkelkan yang waktu pacaran dulu enggak kita sadari 啊， kebiasaan. 后来结婚啦，哎，你发现你这个配偶啊，以前谈恋爱都没有发现，他有很多令你讨厌的坏习惯。 Lalu kita ada anak-anak kecil punya anak yang entah gimana mengambil kebiasaan-kebiasaan jelek kita orang tuanya. 后来我们又有孩子了，不知不觉中你发现，哎，我这个孩子为什么会这个传到这个父母的恶习惯？ Kita pasti berpikir jika saja semua orang dalam keluarga itu seperti kita, maka semuanya akan baik-baik saja. 我们常常就会想，哎呀，如果我家里的人啊都像我啊，一定就会好。 Lalu kemudian kita bergabung dengan GPMRI Kemurnian yang jemaatnya terdiri dari ratusan orang unik. 后来我们就参加了先道堂这个教会，哇，里面啊有很多的人有各种不同的个性 Lalu kita pikir dari mana ya semua orang-orang unik ini? 啊。后来我们想啊，这些古怪啊、很独特的人从哪里来啊？ Padahal di mata orang-orang unik ini, kita pun salah satunya adalah orang-orang unik itu juga kan? 其实，在别人的眼光啊，我们也是很独特的、古怪的。 Dalam Roma 15 ayat 7, Paulus mengatakan kepada kita orang-orang percaya untuk menyambut dengan hangat dan menerima orang-orang yang berbeda dari kita di gereja ini. 后来呢，保罗告诉我们在第7节，我们必须在这个教会里啊，以那个温柔的心来接纳与我们不同的人。 Di mana orang percaya yang lebih dewasa rohaninya menerima yang belum dewasa. 比较灵性比较成熟的，必须接纳灵性比较幼稚的人。 Yang tidak dewasa rohaninya juga menerima yang lebih dewasa rohani. 那么灵性幼稚的人也必须接纳灵性成熟的人。 Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi atau jenis orang lain apapun yang ada di gereja kita, kita harus bisa saling menerima. 不管他犹太人或者非犹太人或者什么种族的人，我们都必须能够彼此接纳。 Menerima berarti menyambut orang lain yang berbeda dari kita dengan tangan yang terbuka ke dalam persekutuan GPMRI Kemurnian. 你做接纳的话呢，你就是以敞开的手来欢迎参加建道堂聚会的与你不同的人。 Menerima satu sama lain adalah menerima keberadaan orang lain apa adanya
dan memperlakukan mereka sesuai dengan keunikannya. 那么彼此接纳的意思呢，就是要接纳这个人的存在，也是要以他的独特来呵服他的独特来对待他。 Sehingga dengan saling menerima, umat Tuhan bisa hidup dengan rukun, saling mengasihi, sebagaimana hukum kasih berkata, kasihilah sesamamu manusia. 如果你能够这样彼此接纳的话呢，我们就能够彼此相爱，就像上帝命令我们要爱人如己，和睦共处。 Yang namanya rukun bukan berarti tanpa masalah, tanpa berantem ya. Kadang-kadang bisa terjadi berantem karena kita unik ya, masing-masing unik. Tetapi kita melihatnya itu enggak berlama-lama. Kita bisa kembali berdamai di dalam kasih Tuhan. 我们说到和睦共处，不是说没有发生一切的纠纷，不是因为我们每一个人都不同，但是呢，我们不长久的以他为敌，我们就会和他和好。 Mengapa kita harus menerima satu sama lainnya? 为什么我们要彼此接纳呢？ Saudara sekalian, waktu saya masih kecil, saya ingat banget cici saya suka ngeledek saya. 我小的时候啊，我的姐姐常取笑我， Kok kamu tuh mukanya nggak mirip sama papa, nggak mirip sama mama. Jangan-jangan nih kamu ketuker nih di rumah sakit dulu sama bayi lain. 她说：“哎，为什么你长得又不像爸爸，又不像妈妈？可能出生的时候在医院的时候被调换了。” Atau ada juga orang tua yang berkata pada anaknya, kalau kamu naik kelas maka kamu anak mama. 有些做父母的也这样说：“哎，如果你升班的话，你就是妈妈的孩子。” Atau kalau kamu mau jadi anak Tuhan, berubah dong sifat burukmu. 或者你说，你若是要成为上帝的孩子，你要改变你这个不好的态度。 Tanpa disadari kita seringkali memberikan kondisi jika, kalau, seandainya kepada orang lain supaya bisa kita terima. 所以呢，好多时候不知不觉中呢，我们要接受某一个人，我们就给他一种那个情况。如果你这样，若是你这样，我们才接受。 Kita merasa jadi orang yang paling pinter, paling baik, paling benar, paling disiplin, pokoknya paling-paling. Sehingga pantas untuk dijadikan sebagai satu standar atau ukuran kepada orang lain. 我们好多时候觉得我们是最好的，我们是最聪明的，我们最有才干，而且我们配的成为众人的标准。 Padahal di hadapan Tuhan, kita semua ini sama-sama orang yang tidak layak dan orang-orang berdosa. 其实，在上帝面前，我们都是一样的，是不配的，是罪人。 Paulus memberikan alasan mengapa kita harus saling menerima. 保罗也给我们特别的理由，为什么我们要彼此接纳？ Yaitu karena Kristus menerima kita saat kita tidak layak untuk diterima. 因为呢，基督在我们还不配的时候就已经接纳我们。 Dan fakta bahwa Kristus menerima kita adalah dari cara Dia menerima kita. 那么事实告诉我们，基督的如何用的方法来接纳我们？ Bagaimana cara Kristus menerima kita? 那么基督用什么方法来接纳我们呢？ Yang pertama adalah Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 第一点呢，就是在我们还做罪人的时候，基督以为我们死了。 Yang kedua, kita adalah musuh Allah dan kita tidak mencari Dia. 第二呢，我们本来是上帝的仇敌，我们也不去寻找他。 Yang ketiga, Kristus datang mencari kita yang terhilang dan tidak berdaya. 第三呢，基督亲自来寻求迷失和无能的我们。 Yang keempat adalah Kristus tidak minta kita membersihkan hidup kita dulu dan bersumpah untuk berubah dan melakukan apapun supaya mendapatkan kasih-Nya. 基督也不要求我们先洁净自己，或者呢发誓要改好，成为一个好的人，才能够得到他的爱。 Seperti ayah dari anak yang hilang, Yesus berlari ke arah kita, Dia memeluk kita, menyambut kita di dalam keluarganya, terlepas dari badan yang bau dan kain yang kotor kita. 就像浪子回头的父亲，耶稣也
朝着我们的方向拥抱我们，把我们带领进入到他的家庭，他也不管我们的身体有多臭有多脏。 Dan yang terakhir, Kristus berjanji bahwa Dia tidak akan membuang kita. 基督也应许我们，他总不抛弃我们。 Saudara-saudari sekalian, dengan meneladani Kristus, kita menerima orang lain. Bagaimana caranya? 所以呢，我们要效法基督来接纳别人。那么方法又怎么样呢？ Yang pertama, kita perhatikan kebutuhan mereka. 第一点呢，我们要注意他们的需要。 Yang kedua, kita tidak berusaha mengubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Tapi membiarkan Kristus sendiri yang menggerakkan hatinya untuk berubah. 我们也不可以勉强别人成为像我们所想象的，我们要让基督亲自感动他去改变。 Yang ketiga, kita menyambut dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya. 我们也必须用温柔的心来服侍他们。 Yang keempat, kita tidak menghakimi siapapun, kita tidak menghakimi orang lain. 第四呢，我们不能够论断别人。 Saudara-saudari sekalian, begitulah seharusnya kita menerima satu sama lain. 我们就应该用这样的方法来彼此接纳。 Apa tujuannya dari menerima satu dengan yang lain ini? 那么彼此接纳的目的是什么呢？ Seperti yang sudah dikatakan di dalam ayat 7 di bagian akhir, yaitu untuk kemuliaan Allah. 就是刚才第几节我们读的，就是使荣耀归于上帝。 Kata untuk kemuliaan Allah itu mengacu pada dua hal, 使荣耀归于上帝，包括两件事， yaitu penerimaan Kristus atas kita dan penerimaan kita kepada satu dengan yang lain. 就是基督如何接纳我们；第二，就是我们如何彼此接纳。 Jadi Allah dimuliakan ketika Kristus menerima kita dan Dia dimuliakan ketika kita saling menerima satu sama lain. 所以呢，当基督接纳我们，我们也能够彼此接纳，那么上帝的名就被荣耀了。 Jika Kristus hanya mau menerima orang yang paling benar, apa bedanya dengan manusia lainnya? 若是基督只选择接纳那些比较好的人， Karena 那 begitu, 么他跟人有什么不同呢？ karena begitulah cara kerja sistem dunia kan? 因为世界就是用这样的方式， Kita mendapatkan dengan caranya kita. 我们用自己的方法来得到， Kita mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. 我们得到我们觉得我们应该得到的。 Tetapi syukur pada Tuhan, Kristus berbeda. 但是感谢上帝，基督和人不同， Dia justru menerima orang-orang berdosa yang datang kepadanya untuk mendapatkan belas kasihan dan pengampunannya. 基督就是能够接受每一个来到他的面前悔改的人， Dan 而赦 hal 免他。 itu memuliakan Allah dan juga kasih karunia-Nya berlimpah. 他这样做，为的就是荣耀上帝。 Ketika Tuhan mempertobatkan seorang Yahudi yang sombong, yang merasa dirinya paling benar, yang membenci bangsa-bangsa lain dan membunuh orang-orang Kristen, serta mengubahnya menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain, hal itu memuliakan Tuhan. 当耶稣使一个又骄傲、自以为是、逼迫基督徒的人悔改，这就是荣耀上帝。 Ketika Tuhan membuka mata engkau dan saya untuk melihat bahwa pembenaran diri kita sendiri adalah sampah yang tidak berharga, 当上帝打开我们的眼睛，看到我们自以为义的我们是垃圾，是没有价值的时候， sehingga kita memilih untuk memeluk Kristus sebagai satu kebenaran kita, maka hal itu memuliakan Tuhan. 使我们不得不要接纳基督，使我们称义。这样的事呢，就是荣耀上帝。 Nah, sekarang kita juga harus memberikan belas kasihan yang sama yang sudah kita terima dari Kristus
kepada orang-orang berdosa lainnya. 所以呢，我们从上帝所知道这个怜悯，我们也应该将这个怜悯给那些罪人。 Mungkin beberapa di antaranya sudah menjadi orang-orang kudus di gereja. 可能在他们当中已经成为教会所谓的圣徒， Mungkin mereka belum lahir baru seperti kita dan punya daftar panjang kekurangan dan cacatnya. 可能他还不像我们已经重生，他拥有很多的软弱和缺陷。 Tetapi saat kita menunjukkan kasih Kristus kepada satu dengan yang lainnya, bahkan sekalipun orang tersebut tidak layak atau tidak pantas untuk mendapatkannya, Tuhan mendapatkan kemuliaan. 所以呢，当我们能够去爱这些人，虽然我们以为他们不配得到，那么呢，那个时候我们也荣耀了上帝。 Itulah tujuan utama di balik menerima satu dengan yang lain. 这就是彼此相爱的目的，彼此接纳的目的。 Bukan hanya supaya kita bisa hidup rukun sebagai keluarga Allah, tetapi juga supaya Tuhan mendapatkan kemuliaan. 不是单单我们和信徒们能够和睦共处，但是呢，我们也的上帝也得着荣耀。 Seorang yang bernama Ligon Duncan, dia mengatakan bahwa kita sering berpikir untuk memuliakan Tuhan maka kita harus pergi ke ladang misi. Kita perlu pergi ke Kalimantan, kita perlu pergi ke Aceh, kita perlu ke luar negeri sebagai seorang misionaris atau melakukan hal-hal rohani yang hebat. 那么有一个弟兄呢，叫做狼根，他说：“我们那人好多时候我们想，为了要荣耀上帝呢，我们必须去加里曼丹、去阿姐等等，这个拆船，或者呢，我们必须做那个属灵特处的事。” Paulus di dalam Roma 15 ayat 7 dia mengatakan bahwa untuk memuliakan Tuhan maka kita harus menerima mereka yang berbeda dari kita. 但是呢，保罗在15章第7节告诉我们，为了荣耀上帝呢，我们必须接纳与我们不同的人。 Saudara-saudara sekalian, kita sering mendengar hamba-hamba Tuhan yang pernah datang dan berkhotbah di gereja kita selalu punya kesan yang sama pada gereja kita, yaitu jemaat GPMRI Kemurnian selalu memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat kental. 我们常常听到我们所邀请从外堂来的牧师传道在这里真道，他们多数对我们教会都有一个同样的这个kesan apa ya lupa的都感觉就是说我们这个献道堂有那个浓厚的家庭观念。 Tentu kesan ini sangat baik dan membanggakan kita. 当然，这个印象很好，使我们觉得很自豪。 Tapi hal ini bukanlah menjadi satu tujuan kita supaya orang terkesan dan membuat kita feeling good. 但是这个不应该成为我们的目标，因为我们觉得别人有好的印象，我们也感觉到很舒服。 Yang harus menjadi tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. 最主要的，我们应该拥有的就是怎么样来荣耀上帝。 Saudara-saudara sekalian, jika suatu hari Tuhan menguji kekeluargaan kita ini dengan menghadirkan ke tengah-tengah kita orang-orang yang sangat berbeda dengan kita, 弟兄姐妹们，若是有一天上帝要考验我们对这个献道堂家庭的关系的时候，他让一个大多呀， bukan belum. 一个特别的人来。 Ya, misalnya seperti orang-orang yang bertato, yang besar badannya, yang serem mukanya, datang ke tengah-tengah kita. 比如说有一个人又大又有纹身的人来到我们的教会， Atau orang-orang dengan latar belakang mantan LGBT. 或者呢，可能这个人以前是同性恋的， Atau mantan narapidana. 或者曾经坐牢的， Atau mantan wanita penghibur dan 或 semacamnya. 者曾经做妓女的。 Apakah kita semua siap untuk menyambut mereka dengan hangat di tengah-tengah kita? 我们是否已经预备好我们的心，能够以热情的来欢迎他们呢？ Tanpa menghakimi,
menerima mereka apa adanya, tapi jelas bukan dosa-dosanya. 我们不论断他们，我们就是接纳他们，但是不是说接受他们所犯的罪。 Memperhatikan dan mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi kita. 我们能够吗？像基督爱我们，也去爱他们，关心他们。 Siapkah kita? 我们有预备好我们的心吗？ Mungkin banyak di antara kita yang masih bergumul. 可能我们当中对这件事还会挣扎， Tapi jika kita mau taat dan sungguh mengasihi Tuhan, maka kita berdoa, mohon anugerah dan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita. 但是若我们真的爱上帝，我们愿意顺服他的话，我们很难做到，但是我们能够向神祷告，求圣灵帮助我们，使我们能够做到。 Yang memampukan kita untuk menerima, mengasihi mereka sebagaimana Tuhan peduli dan mengasihi mereka juga. 我们能够像基督如何爱我们，来接纳他们，来爱他们。 Gereja harus menjadi satu komunitas di mana semua orang yang ada di dalamnya merasa aman, merasa diterima, dan bisa menjadi dirinya sendiri oleh karena anugerah Tuhan. 教会应该是成为一个在里面的人感觉到他安全，他能够成为他自己，他不怕来接纳他们，一个团体。 Amin. 阿明。 Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang sudah berbicara kepada setiap kami. Dan Tuhan, tolong kami agar kami boleh taat dan juga kami boleh mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Dan kami boleh memperhatikan mereka yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, tolong agar kami bisa bertumbuh, agar kami boleh mengasihi satu dengan yang lain, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan tiap-tiap kami ke dalam kuasa-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akan berdoa syafaat. Saya mengajak kita membuka suara, kita mau mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan kepada kita, dan juga mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui pekerjaan, melalui usaha kita. Mari bersama-sama kita buka suara. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan memberikan kepada kami keluarga. Tuhan memberikan kepada kami orang-orang yang kami cintai. Tuhan, kami bersyukur buat semuanya itu. Kami juga bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pekerjaan, usaha yang Tuhan buat bagi kami. Terima kasih buat semua hal yang kami boleh alami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa juga bersama-sama, kita buka suara untuk saudara-saudara yang sedang bergumul dengan kesehatan, yang sedang berduka. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk sembuh dari sakitnya. Yang sedang berjuang dengan berobat, dengan ke dokter, dengan mengikuti terapi-terapi dan sebagainya. Biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Kami percaya Engkau menolong, Engkau memimpin. Juga berdoa buat keluarga sedang berduka. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan pada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau menolong. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk GPMRI. Terima kasih Tuhan terus memimpin GPMRI sampai pada hari ini. Engkau terus beranugerah, Engkau memberikan jiwa-jiwa baru, Engkau memberikan hamba-hamba Tuhan, Engkau memberikan para aktivis, Engkau memberikan dari anak sekolah minggu, lalu anak menjadi anak remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, dan menjadi orang-orang yang kemudian melayani Tuhan. Semuanya ini karena anugerah Tuhan kepada GPMRI.
Bahkan GPMRI boleh berada di berbagai daerah di Indonesia. Semuanya karena Tuhan bekerja, Tuhan memakai anak-anakmu, dan Tuhan terus berencana bagi GPMRI ke depannya. Terima kasih Tuhan, semua kami yang hadir pada pagi hari ini dengan berbagai hal yang kami sedang rencanakan. Mungkin ada yang mau studi lanjut, yang sedang terhalang dengan berbagai macam halangan. Biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan yang pimpin. Mungkin sedang bergumul dengan memulai suatu usaha yang baru. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau berikan hikmat bijaksana agar usaha yang mau dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Yang sedang mencari teman hidup, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sekali lagi kami berdoa biarlah Tuhan Allah yang tahu kebutuhan kami, Allah yang memiliki apa yang kami ingin lakukan. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pada waktu kami datang kepada Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, karena doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu Ada Pengertian Bersama di KKPPK 296. Kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara tunai di belakang, kotak-kotak yang sudah disediakan. Ada juga melalui QRIS atau melalui transfer. Kita nyanyikan Ada Pengertian Bersama. Mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Dia berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Dia beserta dengan kita, lebih berkat dalam roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ya tunjukkan, Ya tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Kami undang saudara-saudari bangkit berdiri. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Dia berikan. Inilah janji Tuhanku, ku bersatu di dalamnya. Dia beserta dengan kita, bagi berkat dalam roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ya tunjukkan, Ya tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, Kau telah selalu memimpin dan mencukupi akan kebutuhan kami sehari-hari. Tidaklah gampang bagi kami untuk selalu bersyukur kepadamu, tetapi Engkau memberikan kami untuk selalu bersyukur. Pada hari ini kami memperoleh kesempatan untuk memberikan persembahan yang sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menerima
persembahan kami. Dan Kau beri hikmat dan bijaksana bagi tangan-tangan yang mengelolanya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus beserta dengan saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Ada beberapa warta yang saya mau sampaikan kepada kita. Namun sebelumnya, apakah ada yang pertama kali hadir di GPMRI pada pagi hari ini? Kalau ada, saya pesan buat berdiri ya, Bapak di belakang. Ya. Yang kedua ada lagi di sebelah sana. Ya. Ya. Selamat datang kepada Bapak di belakang dan juga Ibu di sana. Jika ada kesempatan lain, bisa bersama-sama beribadah di tempat kita di GPMRI Kemurnian ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, pertama adalah ada berita duka, yaitu Ibu Tan Huanio, mama dari Ibu Nali, atau ada Trisio di atas ya, telah dipanggil Tuhan dan malam ini ada kebaktian penghiburan dan besok jenazah akan dikremasi di Grand Heaven. Mari bersama-sama kita doakan supaya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga. Dan yang kedua adalah Ibu Liao Yochun, ya, usia 65 tahun, telah meninggal hari Sabtu yang lalu kemarin, yang juga disemayamkan di Grand Heaven, ruangannya nggak beda jauh. Ibu Tan Huanio di 809, Ibu Liao Yochun itu 808. Nah malam ini sama-sama ada ibadah di rumah duka yang sama, jam 7 di 808 Ibu almarhum Liao Yochun atau Ibu Acuan, yang jam 7:30 di Ibu Tan Huanio. Mari bersama-sama saudara-saudara, kalau jika ada kesempatan bisa bersama-sama hadir memberikan penghiburan dan bersama-sama beribadah dengan keluarga. Yang berikutnya adalah STT Saat pada tahun ini akan merayakan HUT yang ke-70 tahun. Mari bersama-sama kita melihat video ini.神学院70周年了，成为许多教会的祝福。感谢主，我们是主的仆人，但愿都能忠心的侍奉主。 Di kampus Kasin Saat, saya belajar melalui wejangan, pengajaran, dan terutama teladan hidup Bapak Ibu dosen untuk menjadi seorang pelayan Kristus yang berhati hamba. Saat telah dipakai Tuhan
untuk menjadi bagian proses penggenapan rencana Tuhan bagi hidup saya dan membekali saya dengan dasar pelayanan dan kepemimpinan yang sangat baik. Godliness di STT Saat, saya merasa dibentuk menjadi pemimpin yang saleh. Saat bukan tempat yang selalu menyenangkan, tapi keberadaan yang menolong saya memahami arti panggilan Tuhan dan kasih karunia yang menyertai panggilan itu. STT Saat bukan hanya memperlengkapi, tetapi juga menyiapkan para pemimpin gereja yang memiliki doktrin yang benar dan juga hati yang seperti Kristus. Di STT Saat, kami mengembangkan setiap mahasiswa agar berkarakter servant leadership dan berpusatkan kepada Kristus. 也愿神学院继续培养真正敬畏主、爱主、爱人、忠心的仆人，直到有一天见主面的时候，听见主说：“你这良善、忠心的仆人，可以进来享受你主的快乐。” Terbersit harap dan doa, kiranya semangat ini berkobar-kobar di saat sampai hari ini. Saat perlu terus mengikuti update isu-isu tantangan dan kebutuhan perkembangan pelayanan sehingga dapat semakin membekali calon-calon hamba Tuhan dalam menjaga fighting spirit, hati dan pikiran yang berpusat pada Kristus. Harapan saya STT Saat menjadi berkat bagi hamba Tuhan di kalangan yang lebih luas. Kiranya Tuhan terus memakai STT Saat, memperlengkapi dan membentuk semakin banyak orang untuk melayani seluas-luasnya bagi kerajaan Tuhan. Doa kami, STT Saat terus menyiapkan para pemimpin dan para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani dengan hati yang tertuju kepada Kristus. STT Saat akan menjaga visi dan komitmen ini dari generasi ke generasi berikutnya. Saya mengajak rekan-rekan, kita rayakan HUT Saat yang ke-70. Seeing what Jesus sees. The harvest is now. Bapak Ibu, tanggal 20 sampai 23 September, STT Saat dalam rangka HUT yang ke-70 akan mengadakan retreat pekerja. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk ikut retreat ini, bisa mendaftarkan diri kepada Guru Injil Doli. Yang berikutnya adalah minggu depan adalah minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu yang mungkin yang saat ini melihat dari live streaming, yang tidak bisa ke gereja bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan roti dan anggur sampai hari Kamis tanggal 1. Bisa infokan melalui WA gereja. Lalu untuk minggu depan kita akan mendengarkan khotbah dengan tema kasih yang mencari yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hardi Varianto. Ada pertanyaan yang kita perlu renungkan, yaitu siapa yang dicari dan untuk apa mereka dicari. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk minggu depan kita datang kembali beribadah. Nah, saudara-saudara, untuk ibadah mulai bulan depan, ini ada hal yang baru yang kita perlu perhatikan untuk pendaftarannya. Silakan PowerPoint-nya ya. Bapak bisa lihat di situ ya. Minggu lalu sudah disampaikan juga. Jadi masuk nanti waktu daftar itu masuk ke gpmrik.com seperti biasanya. Kemudian gerakan kursornya ke sebelah garis datar 3 ya di sebelah kiri. Lalu diklik sampai muncul pilihan seperti di gambar itu. Ada ibadah, ada keluarga, ada alamat, ada keluar. Nah, pilih yang keluarga. Diklik yang keluarga. Nah, setelah diklik, kemudian akan muncul daftar nama anggota keluarga yang ada,
yang pertama-tama kali Bapak Ibu pernah daftar, itu akan muncul lagi nama-nama itu. Nah, di sebelah kanan setiap nama itu ada QR code yang dapat diklik. Nah, setelah diklik, nah itu akan menjadi besar seperti di gambar yang lihat di situ di layar. Nah, kemudian untuk menyimpan QR tersebut di HP supaya tidak perlu lagi membuka terus website yang membutuhkan internet, Bapak Ibu dapat men-screenshot ya gambar tersebut. Nah, setelah itu atau jemaat dapat mencoba menekan QR code tersebut sampai muncul pilihan seperti di gambar, lalu download gambar tersebut. Nah, QR yang sudah tersimpan di HP dapat dipakai untuk absensi setiap minggu. Jadi hanya sekali. Nah, setiap minggu itu akan bawa itu lagi. Nah, kita bisa beribadah dengan tidak perlu repot-repot lagi ya, daftar-daftar seperti dulu lagi. Ya, jika ada kesulitan dalam menyimpan gambar tersebut, dapat menghubungi Pendeta Harris dengan nomor yang tertera di situ. Nah, bagi jemaat yang datanya selama ini tersimpan di email gereja, Pendeta Harris akan mengirim QR code tersebut ke nomor WA masing-masing. Nah, ketentuan ini akan dilaksanakan mulai bulan September, minggu pertama. Demikianlah warta kita pada pagi hari ini. Ibadah kita selesai, kita saat teduh, kita berdoa.